Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amanda Sintestorus dengan NIM 11 S24048. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum week 10, yang dimana di sini ada array_stat_h, yang dimana fungsi atau tipe data ini adalah header file dari file ini. Lalu ada tipe data indef, define array_stat_h, yang dimana if ndef ini berfungsi untuk sebagai pelindung atau guard, yang dimana pelindung ini berfungsi untuk supaya value ini tidak terdefinisi berulang kali. Lalu ada deklarasi fungsi untuk mencari nilai minimum dan maksimum dari array. Void cari min dan max, yang dimana integer array ini adalah pointer yang mengarah ke array. Lalu integer n ini adalah jumlah elemen dalam array. Lalu integer min dan integer max ini adalah pointer yang menyimpan nilai maksimum dan minimum. Lalu ada tipe data ndif array_stat_h. Lalu di baris ke-10 ada array_stat.c adalah implementasi dari file. Di sini ada komen fungsi untuk mencari nilai maksimum dan minimum dalam array. Parameternya itu ada array, yang dimana array ini bertipe data integer. Lalu n adalah jumlah data dalam array, min adalah pointer untuk menyimpan nilai maksimum, minimum, dan max adalah pointer untuk menyimpan nilai minimum. Lalu di sini ada void cari min dan max, integer array, integer n, integer min, integer max. Lalu fungsi ini merupakan implementasi untuk mencari nilai maksimum dan minimumnya. Di sini ada min array 0, yang dimana ini adalah inisialisasi nilai minimum elemen pertama agar bisa dibandingkan dengan elemen berikutnya. Lalu ada max, array-nya itu 0. Ini juga untuk agar bisa dibandingkan dengan elemen lainnya. Lalu ada for integer i, di mana i sama dengan 1, maka i lebih kecil dari n, i plus plus. Loop itu dimulai dari i sama dengan 1 karena indeks 0 digunakan sebagai inisialisasi. Lalu fungsi ini memiliki kompleksitas 0 atau n karena mengecek semua elemen array satu persatu. Lalu ada main.c, yang dimana ini adalah file utama dari si program. Ada include stdio.h, include stdlib.h, include array_stat.h. Yang dimana include stdio.h dan stdlib.h ini adalah include pustaka standar. Lalu array_stat.h ini adalah agar bisa menggunakan fungsi minimum dan maksimum. Lalu ada fungsi inMain. Lalu fungsi ini untuk meminta pengguna memasukkan jumlah elemen menggunakan printf. Di sini kita dapat memasukkan jumlah elemennya. Lalu scanf ini berguna untuk mencetak angka yang sudah kita masukkan, untuk menerima angka yang akan dimasukkan oleh pengguna. Lalu ada printf. Di sini ada validasi input jumlah elemen, yang dimana jika n lebih kecil sama dengan 0, maka program akan mengeluarkan jumlah elemen, akan memberitahukan bahwa jumlah elemen harus lebih dari 0. Lalu akan mengembalikan nilai 1. Lalu ada in array,
dimana in array ini bisa didapat dengan integer malloc dikali dengan integer size of integer. Ini merupakan alokasi memori gagal karena sebenarnya nilainya itu adalah 0. Lalu ada komen untuk meminta pengguna memasukkan elemen array, di mana nanti programnya akan meminta kita memasukkan elemen. Lalu ada untuk elemennya itu i sama dengan 0, yang dimana i lebih kecil dari n, maka i plus plus. Lalu di sini akan di scanf, di print array dari i yang kita masukkan tadi. Lalu di sini ada in, min, dan max, yang dimana untuk memanggil fungsi untuk mencari nilai minimum dan maksimum. Di sini pointernya menyimpan array n, nilai minimum dan nilai maksimum. Lalu di sini ada fungsi untuk menampilkan hasil, yang dimana printf ini akan mencetak nilai minimum dari array, lalu printf nilai max ini akan mencetak nilai maksimum dari array. Ini merupakan pengujian dari analisis uji nilai positif, negatif, dan campuran. Jika kita masukkan input ini, maka outputnya akan keluar -9 dan nilai maksimumnya itu 7. Kita dapat melihatnya. Jika kita masukkan jumlah elemennya itu 5, di sini programnya akan mengeluarkan elemen dari nilai minimumnya itu ada -9 dan nilai maksimumnya itu ada 7. Kita uji lagi dengan ini. Maka program akan mengeluarkan elemen nilai minimumnya itu 4 dan nilai maksimumnya itu 4. Lalu di sini ada tugas yang kedua, di mana ada nama underscore .h yang merupakan file header. Lalu ada if and def nama underscore h, define nama underscore h, yang dimana if and def ini berfungsi untuk seperti yang awal tadi, untuk include guard, untuk supaya programnya itu tidak include berkali-kali. Define ini berfungsi untuk mendefinisikan nama. Lalu di sini ada deklarasi fungsi untuk mencetak daftar nama, yang dimana void cetak nama ini merupakan fungsi yang berfungsi untuk deklarasi fungsi yang akan mencetak daftar nama. Lalu di sini ada char array, yang dimana array dari pointer ke string. Ini merupakan array dari pointer ke string. Lalu in jumlah ini merupakan jumlah nama dan dalam array. Lalu di sini ada tipe data and div nama underscore h.
Lalu ada nama .c yang merupakan implementasi dari file, di mana di sini ada tipe data include nama.h, lalu include stdio.h, di mana fungsi ini untuk mencetak nama semua dari array sesuai dengan jumlah yang diberikan. Lalu di sini ada loop dari i, loop dari i sama dengan 0 hingga jumlah dari -1. Jumlahnya itu dari -1. Ada di sini print. Ini adalah untuk memprint jumlah arraynya. Lalu di sini ada main C atau file utama dari program, yang dimana ada tipe data include stdio.h, include stdlib.h, include string.h, dan include nama.h. Lalu di sini ada define max nama 10. Jadi namanya itu maksimal 10. Batas namanya maksimal 10. Lalu di sini ada batas dari panjang maksimum per nama itu adalah 50 karakter. Lalu ada in-main. Yang ini tadi adalah tipe data untuk input-output. Yang stdlib ini adalah untuk alokasi memori. Lalu ada string.h, yang dimana ini untuk manipulasi string. Lalu ada in-main-nya, yang dimana ada integer jumlah, char nama, max nama, yang dimana jumlah ini merupakan tipe data yang menyimpan jumlah nama dari input pengguna. Lalu ada nama char nama, yang dimana akan menyimpan pointer ke setiap nama. Lalu di sini ada fungsi untuk meminta input dari jumlah nama, yang dimana di sini fungsinya akan mengeluarkan masukkan jumlah nama, maksimum namanya itu 10. Lalu pengguna akan memasukkan namanya, lalu di sini ada get char yang penting untuk menghapus new line yang tertinggal dari scanf agar tidak mengganggu fgets. Lalu di sini ada validasi input, yang dimana jika jumlahnya itu lebih kecil atau sama dengan 0, maka jumlah akan lebih besar dari maksimum nama. Di sini ada printf untuk jumlah nama tidak valid harus di antara 1 sampai maksimum nama. Lalu akan mengembalikan nilai 1. Di mana fungsi ini digunakan untuk mencegah input yang tidak valid yang lebih atau kurang dari 1 sampai 10. Yang dimana tadi maksimum namanya itu ada 10. Lalu dimana ada fungsi lagi untuk meminta input nama. Untuk integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari jumlah. Lalu di sini ada tipe data malloc yang merupakan alokasi memori untuk setiap nama. Lalu di sini ada fgets untuk membaca string yang termasuk stringnya termasuk spasi.
Lalu ada strcspn untuk menghapus new line di akhir input fgets. Lalu di sini ada fungsi untuk memanggil untuk mencetak daftar nama. Di sini kita buat fungsinya cetak nama, yang dimana menyimpan menyimpan nama dan jumlah. Lalu di sini ada membebaskan memori, di mana untuk integer i sama dengan 0 maka i lebih kecil dari jumlah. Ini adalah fungsi untuk mencetak semua nama. Nah, di sini ada returnal, yang dimana fungsinya itu sudah selesai. Kita dapat melihatnya. Masukkan jumlah nama maksimal 10. Nama ke-1. Nah, di sini jika kita masukkan input 1, maka program akan membuat nama ke-1 adalah ARA. Lalu program akan membuat daftar nama yang pertama itu ARA. Kalau misalnya kita membuat jumlahnya itu ada 4, nama pertama itu kita buat. Lalu yang kedua nama selanjutnya itu ada. Lalu di sini akan fungsinya akan mencetak daftar nama. Dari yang pertama itu ada Dino, Ilo, Brian, dan Jay. Lalu yang selanjutnya ada tugas yang ketiga, ada include stdio.h. Lalu ada include include string.h, yang dimana include stdio.h ini adalah fungsi untuk input output seperti printf dan fgets. Lalu ada include string.h, yang dimana untuk fungsi strn dan strcpn. Lalu ada fungsi untuk menyalin string. Ada void salin string, yang dimana char src ini adalah array, pointer yang menyimpan array. Nah, di sini ada while src sama dengan 0. Ini adalah tipe data yang bermaksud selama belum mencapai akhir dari string atau null terminator. Lalu ada dash sama dengan src, yang dimana ini adalah untuk menambahkan penanda akhir dari string di dash. Contohnya jika src-nya itu sama dengan halo, maka setelah dipanggil salin string src dash-nya itu, maka dash-nya akan berisi halo. Lalu di sini ada dash sama dengan batas akhirnya itu 0, yang di sini untuk menambahkan karakter null terminator di akhir dash.
Lalu ada fungsi untuk membalik string, void balik string char str, yang dimana fungsi ini adalah awal untuk menunjukkan ke awal string, akhir untuk ke akhir string. Yang dimana yang ini untuk menunjukkan ke awal string, lalu akhir untuk menunjukkan ke akhir string. Lalu di sini ada fungsi untuk menukar karakter dari awal dan akhir. Ketika awal lebih kecil dari akhir, maka awal menunjukkan ke awal string, akhirnya itu menunjukkan ke akhir string. Lalu di sini ada fungsi char time awal, di mana untuk menyimpan karakter awal. Lalu awal sama dengan akhir, yang dimana untuk menukar karakter awal dengan akhir sama dengan temp, untuk menyimpan karakter sementara ke akhir. Awal plus plus tipe data ini untuk maju ke pointer awal. Akhir min min, dimana untuk mundur ke pointer akhir. Lalu ada in min. In min-nya itu adalah char src, batasnya itu 100 dan dash-nya itu batasnya 100. Dua array ini merupakan karakter untuk menyimpan string sumber src dan salinan dash masing-masing hingga 99 karakter. Lalu di sini ada fungsi untuk meminta input string, di mana nanti programnya akan mengeluarkan memerintah kita untuk memasukkan string, lalu penggunanya bisa memasukkan jumlah string yang diinginkan. Lalu di mana di sini fgets ini digunakan agar bisa mencetak string yang mengandung spasi. Lalu di sini ada fungsi strcspn untuk mencari indeks dari nilai lalu menggantinya dengan \0 agar string bersih. Lalu ada untuk menyalin string dari src ke dash. Di sini ada salin string yang menyimpan src dan dash. Lalu di sini fungsi akan memprint hasil salinan dari string. Lalu untuk membalikkan string itu ada balik string yang menyimpan dash, lalu akan memprint nilai setelah dibalikkan. Kita dapat memasukkan string misalnya hasil salinannya itu adalah high dan setelah dibalikkan adalah iya. Kita buat contoh yang lain. Jika kita masukkan stringnya itu mermaid, hasil salinannya akan mermaid. Lalu setelah dibalik stringnya itu menjadi diam rem. Lalu di sini ada tugas keempat, ada tipe data header include stdio.h, yang dimana fungsi ini adalah fungsi seperti input output atau seperti sprintf atau scanf. Lalu ada fungsi total matrix. Fungsi ini untuk menghitung total elemen dari matriks, yang dimana integer total matrix itu ada
3, yang dimana pointer ke array berdimensi 3 kolom, yaitu pointer ke array 3. Lalu ada in baris. Di sini ada in baris yang merupakan jumlah baris dari matriks hal ini sama dengan 3. Lalu untuk integer i sama dengan 0, di mana i lebih kecil dari baris, maka i akan plus. Elemen mat i ini merupakan menggunakan pointer aritmatika. Yang pertama itu ada di sini ada mat untuk mengarahkan baris pertama, dan mat array 0, 0. Fungsi ini untuk menggunakan pointer aritmatika. Lalu misalnya jika i-nya itu sama dengan i-nya sama dengan 2, maka j-nya sama dengan 2. Indeks kelima dari array inner adalah elemen 1 dan 2. I-nya tadi 1 dan j-nya 2, maka indeks elemennya itu mat 1 dan 2. Lalu di sini ada fungsi utamanya, fungsi min, di mana ada in matrix 3, 3, yang dimana matriks ini berukuran 3 kali 3. Lalu ada fungsi untuk meminta input elemen-elemen dari matriks, yang dimana nanti program akan menyuruh kita untuk memasukkan elemen matriks, yang dimana barisan matriksnya itu ada 3 kali 3. Lalu jadi seluruh input yang kita berikan itu ada 9, karena fungsinya di sini meminta elemen matriks 3 kali 3. Nah, di sini jika integer j sama dengan 0, maka j lebih kecil dari 3. Lalu untuk integer i sama dengan 0, maka i lebih kecil dari 3, i plus. Lalu ada di sini print untuk memprint nilai dari matriks yang kita masukkan, dan scanf untuk memprint matriks yang sudah kita masukkan. Lalu di sini ada fungsi untuk menghitung total elemen matriks, yang dimana integer hasil dari matriks itu merupakan total matriks dari matriks 3. Ini untuk menghitung total dari matriks yang kita masukkan. Lalu menampilkan hasil perhitungan, yang dimana di sini ada printf total elemen koma hasil, yang dimana fungsi ini untuk menampilkan hasil dari perhitungan yang telah kita masukkan. Dapat melihatnya dengan menjalankan program. Di sini kita disuruh memasukkan 9 inputan, karena matriksnya itu adalah kolom 3 kali 3. Total elemennya itu ada 32, dimana tadi kita masukkan 2, 1, 3, 5, 6, 7, 3, 2, dan 3. Maka total elemen dari matriksnya itu adalah 32. Kita dapat melihatnya lagi jika kita masukkan di kolom pertama 1, 2, 1, 3, 2. Maka total elemen dari matriksnya itu adalah 30. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.